Ya, masih dalam segmen khusus Fokus on Infra dan kami masih terhubung bersama dengan Direktur Investasi Daya Mitra Telekomunikasi Mitratel, Hendra Purnama. Ya, baik Pak Hendra, ini kan Mitratel selain mengembangkan bisnis ke menara-menara dan tower-tower begitu ya, ini kan kabarnya Mitratel juga tengah mengembangkan bisnis data center. Bisa dijelaskan Pak Hendra update-nya seperti apa? Mungkin yang dimaksud dengan data center itu lebih ke edge computing. Kita bukan membangun data center seperti halnya data center dalam suatu bangunan ya, dengan spesifikasi yang khusus. Nah, edge computing itu adalah mini data center yang kita taruh di lokasi tower kita. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengurangi latensi dari kalau misalnya pengguna menggunakan mobile phone atau handphone, itu menggunakan koneksi dari mobile operator, itu datanya itu langsung diproses di tower. Jadi memotong jarak antara tower ke data center. Ini akan mengurangi latensi yang cukup signifikan. Kebanyakan penggunaan untuk hal yang seperti itu, contohnya saat ini mungkin lebih kepada penggunaan virtual reality supaya tidak ada lag, gaming gitu. Jadi kalau kita main game secara live, itu juga mengurangi lag dan meningkatkan resolusinya. Dan mungkin yang terakhir contohnya autonomous vehicle, karena autonomous vehicle itu memerlukan respon yang cukup cepat, tidak boleh ada lagging. Ya, itu peran dari edge computing. Baik, Pak Hendra, ini dengar-dengar nilai investasinya juga cukup besar, Pak Hendra. Kalau untuk edge computing itu investasinya mungkin nanti masih 3 tahun ke depan ya, karena kita itu mesti melihat 5G implementasinya seberapa besar. Nah, dari situ akan kelihatan demand-nya. Begitu demand-nya sudah kelihatan, dan baru kita bisa mengembangkan kira-kira produk apa yang cocok. Karena kalau banyak sekali jenis dari edge computing, kalau kita salah untuk melakukan investasi, dan ada kemungkinan edge computing itu nanti tidak bisa dimanfaatkan. Ya baik Pak Hendra, ini untuk update konsolidasi 26 data center sendiri bagaimana Pak Hendra? 26 data center itu mungkin areanya bukan di Mitratel, tapi itu areanya mungkin di salah satu subsidiaries dari Telkom, which is Telkom Sigma. Ya. Baik, Pak Hendra, ini laba bersih tahunan di 2021 ini meningkat drastis ya, lebih dari 100%. Pastinya ini 129% begitu. Di tahun 2021 emang peningkatan net profit kita atau bottom line kita itu sebesar hampir 130%. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah akuisisi yang kita lakukan di 2021, di mana kita mengakuisisi lebih dari 9.000 tower. Kemudian kita juga melakukan pembangunan tower-tower baru. Kita membangun sekitar 796 tower. Kita juga menaikkan jumlah tenancy rasio tenant kita, sehingga kita memiliki sekitar, atau kita telah memiliki sekitar 2.376 tenant baru di tahun tersebut. Kita juga meningkatkan efisiensi, di mana kita sekitar 13% ya, itu in terms of cost, kita sudah bisa melakukan penghematan. Dan yang terakhir juga kita melakukan penyesuaian dari depresiasi untuk aset-aset kita, terutama dari tower. Baik, lalu bagaimana target pendapatan dan laba Mitratel di tahun ini? Oke, di tahun ini kita mentargetkan sekitar 10% growth. Karena kalau dilihat dari industri sendiri ya, growth dari industri tower itu sekitar 5%. Jadi growth kita double dari industri, at least target kita double dari industri sebesar 10%. Kemudian dari sisi EBITDA kita juga menargetkan sekitar 13% growth dibandingin di tahun 2021. Kontribusi pendapatan terbesar dari mana Pak Hendra? Oke, masih tetap di tower leasing, di mana untuk bisa mencapai growth yang cukup signifikan, kita rencanakan mengakuisisi lagi paling tidak 3.000 tower di tahun ini. Kita juga melakukan pembangunan, tadi saya bilang tower-tower baru ya, yang itu tadi jumlahnya emang target kita 750, tapi sebenarnya di non 3T
kita bisa sekarang kita lagi merencanakan untuk membangun 1.300, jadi itu udah lebih di atas target kita sendiri. Dari kolokasi kita juga akan menambah tenan, jumlah tenan yang kita targetkan itu sekitar 3.000 sampai 4.000 tenan, dan kita juga mulai masuk ke area fiber optik. Nah, area fiber optik ini untuk tahun ini kita targetkan bisa mencapai sekitar 6.000 kilometer yang akan mengkonek sekitar 1.500-an tower. Baik Pak Hendra, ya selama ini kan Mitratel bekerja sama dengan Telkom gitu untuk menara-menara. Apakah Mitratel juga punya rencana untuk mengizinkan operator selain Telkom untuk menyewa tower-tower begitu Pak Hendra? Oke, so jadi memang saat ini Telkomsel ataupun Telkom salah satu klien kita. Tapi di samping Telkomsel dan Telkom, kita juga memiliki klien-klien lainnya. Contohnya adalah Excel, ya sekarang Indosat Enhance, itu juga Smartfren, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Dari itu mungkin Bakti atau equipment dari IoT. So, jadi kita tidak hanya fokus atau cuman eksklusif ke Telkom Group, tapi kita juga sebenarnya open untuk bekerja sama. Dan kita sangat welcome untuk mobile operator lain untuk bisa menjadi kolokasi dengan kita. Ya baik Pak, untuk fiber optik tadi kan Anda bilang bisa targetnya 6.000 kilometer gitu, menjamah semua area gitu. Ya, jadi kalau pengembangan fiber optik sendiri itu tidak difokuskan di Pulau Jawa. Nah itu justru fokus di luar Pulau Jawa. Gimana kita akan membangun fiber optik untuk mengkonek tower-tower tersebut ke backbone sehingga akses terhadap internet akan jauh lebih baik. Nggak harus menunggu sampai dengan 5G, tapi dengan 4G, dengan tower yang sudah terkonek ke fiber optik, user experience atau customer experience itu akan jauh lebih baik. Nah ini pun seperti yang saya bilang, Jawa ada pengembangan fiber optik, tapi kita juga tetap mengembangkan di luar Pulau Jawa. Kombinasinya itu di tahun ini kita perkirakan sekitar 6.000 km. Baik, ini ada kesulitan nggak Pak untuk cari operator di wilayah terpencil? Kalau untuk operator, kesulitan sih tidak ada, karena emang ini adalah salah satu rencana dengan pemerintah, di mana para mobile operator juga sangat suportif untuk pemerataan dari komunikasi. Kita dari sisi tower juga sangat suportif. Jadi kalau emang koordinasi sudah ada, kita dengan senang hati dan kita memiliki dana atau capex yang cukup untuk pembangunan tower tersebut. Baik Pak Hendra, ini bagaimana dengan rencana Mitratel soal pembangunan dan akuisisi tower di 2022? Oke. Kalau kita ngomongin akuisisi ya, jadi emang kita memiliki target paling tidak 3.000 tower. Nah, tower ini pun bisa dari bermacam-macam. Kita sekarang lagi explore untuk mengakuisisi dari salah satu mobile operator. Kita juga open diskusi dengan beberapa tower operator lainnya. Jadi kita harapkan dengan dana yang kita dapatkan dari IPO itu bisa kita manfaatkan dengan pengembangan secara inorganik. Ya baik Pak, ini terkait rencana akuisisi. Ini kan Mitratel dikabarkan juga tengah menjajaki peluang untuk mengakuisisi salah satu perusahaan di Asia begitu. Bisa Anda jelaskan Pak Hendra secara detail terkait perusahaan Asia yang akan diakuisisi perseroan? Oke. So, jadi fokus kita nomor satu tetap mengembangkan di Indonesia. Nah, kalau emang ada opportunity yang istilahnya cukup menarik di luar Indonesia, nah itu akan kita juga consider untuk melakukan investasi. Nah, sekarang kita emang sudah menerima beberapa penawaran, tapi kita emang sekarang lagi dalam hal persiapan aja melakukan assessment, karena investasi di luar Indonesia itu banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Tidak cuma dari sisi bisnisnya, tapi dari sisi politiknya, makroekonomi, dan lain-lain. Tapi tetap fokus kita adalah tetap kita berkembang di Indonesia, dan opportunistik kalau ada kita akan melihat ke area lain atau negara lain. Baik Pak Hendra, ini strategi-strategi dari perusahaan sendiri seperti apa Pak untuk meningkatkan lagi rencana bisnis dari Mitratel? Jadi kita ada 4 strategi, mungkin tadi sudah saya sampaikan juga ya. Jadi secara
organik, kita terus mengembangkan, membangun tower, meningkatkan jumlah tenant, dari membangun fiber optik. Dari sisi inorganik, kita melakukan akuisisi. Nah, tapi di samping itu, yang ketiga, kita juga mengembangkan produk baru. Nah, pengembangan produk baru itu di samping tadi tower, kita juga ada power to tower. Karena kita memiliki lebih dari 1.000 tower yang lokasinya itu tidak ada PLN, tidak ada listrik. Sehingga kita harus mensuplai energi untuk mengaktifkan equipment tersebut. Di samping itu juga tadi yang kita udah diskusi adalah edge computing, salah satu equipment ke depan yang akan kita investasikan. Dan yang terakhir, kita akan melakukan efisiensi. Nah, tadi saya sudah mention bahwa kita sanggup menurunkan cost kita sampai lebih dari 13% di 2021. Nah, di 2022 kita continue akan melihat cost-cost mana yang bisa kita tingkatkan efisiensinya. Salah satunya kita akan menggunakan sistem mobile learning dari big data yang kita sudah miliki sekarang secara internal. Baik Pak Hendra Purnama, Direktur Investasi Daya Mitra Telekomunikasi Mitratel, terima kasih atas waktu Anda di CNBC Indonesia, sehat dan sukses selalu untuk Anda.